Halo semuanya, selamat datang kembali di kursus Windows 10. Kita akan mulai Windows 10 dengan melihat opsi lock screen. Lalu kita akan buka desktop, lalu start menu. Saya akan tunjukkan mode tablet dan saya juga tunjukkan opsi untuk mematikan Windows. Lock screen sangat berguna saat kamu sedang bekerja dan membuka banyak aplikasi berbeda. Mungkin kamu perlu pergi dari meja kerja, harus pergi rapat atau makan siang, saat istirahat, tapi kamu benar-benar gak ingin menutup semua aplikasi di layar. Pada saat yang sama, kamu gak ingin sembarang orang bisa ke PC kamu, menggerakkan mouse dan mengakses semua aplikasi. Jadi pilihan yang bagus di sini mengunci layar. Semua program apps tetap berjalan di latar belakang, tapi komputer akan memunculkan kata sandi sehingga seseorang nggak bisa langsung masuk ke PC kamu. Cara tercepat untuk mengunci PC adalah dengan menekan Ctrl Alt Del, lalu lock. Sekarang kita bisa lihat gambar latar belakang desktopnya berbeda. Gambar ini beda dengan yang ada di desktop yang sebenarnya. Saat ini komputer hanya menampilkan beberapa informasi dasar saja. Dan seperti biasa di Microsoft, apa yang kita lihat di sini bisa di custom. Jadi ini tampilan yang saya punya. Kita punya waktu dan tanggal, lalu ada informasi perakiraan cuaca terkini, lalu ada pergerakan market dan informasi terkini tentang lalu lintas di sekitar kita. Kemudian di sisi kanan kita bisa lihat bahwa saya terhubung ke WiFi. Jadi begitu kamu mengunci layar, pada tampilan lock screen di sisi kiri bawah kamu bisa lihat bahwa di komputer ini ada dua akun. Jadi akun saya yang sedang aktif terhighlight biru dan ada akun orang lain yang punya akses juga terhadap komputer ini dengan akun lokal. Dipastikan kamu memilih dan kemudian kamu akan dimintai PIN atau kata sandi. Di modul selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana kamu login dengan kata sandi atau PIN. Kamu bisa lihat di sini saya punya foto profile, lalu di bawahnya ada opsi masuk. Saya bisa menggunakan PIN atau password, ada pilihannya sign in options. Di pojok kanan bawah ada beberapa simbol. Kita bisa lihat bahwa saya terkoneksi dengan WiFi. Lalu kemudian access juga telah diaktifkan, ease of access, dan kemudian ada tombol power. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu seperti sleep atau shutdown, complete shutdown, atau kita mau restart komputer ini. Nah, pada tahap ini kita akan login kembali dengan mengetikkan PIN. Jadi sekarang kita kembali ke desktop. Pada layar di sudut kiri atas kamu bisa lihat ada beberapa icon. Saya punya recycle bin dan saya juga punya Microsoft Edge. Ini adalah desktop icon. Beberapa orang suka punya banyak desktop icon, sementara beberapa orang nggak terlalu suka menampilkan banyak icon. Saya cenderung nggak terlalu suka banyak icon di desktop, tapi saya lebih suka icon disematkan di bagian taskbar di bawah. Tapi sekali lagi ini adalah preferensi masing-masing ya. Icon desktop pada dasarnya adalah shortcut ke sebuah aplikasi. Jadi jika ingin mengakses recycle bin dengan cepat, saya cukup klik shortcut di sini dan itu membawa kita ke recycle bin. Sama halnya dengan Edge, jika saya ingin membuka browser internet Edge, saya bisa klik 2 kali dan langsung kebuka. Jadi desktop icon itu muncul di desktop dan saya akan tunjukin cara buatnya nanti. Sekarang ke bagian bawah kita punya Windows Key yang merupakan start menu. Kita akan bahas start menu lebih rinci di beberapa modul berikut. Lalu kita punya search bar. Kita akan bahas juga di modul selanjutnya. Lalu sejumlah icon di taskbar ya. Ini cenderung menjadi aplikasi yang sering saya gunakan. Jadi kamu bisa lihat bahwa ada banyak sekali aplikasi Microsoft seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Excel, dan sebagainya. Saya punya beberapa browser internet. Saya memiliki software OBS juga. Ini adalah software yang saya gunakan untuk merekam video ini. Saya punya shortcut ke File Explorer untuk mengakses dokumen dengan cepat. Satu kali klik langsung ke File Explorer. Jadi pada dasarnya kita bisa menambahkan atau menghapus sesuatu dari taskbar di bawah ini. Lalu di sisi kanan kita bisa melihat ada area notifikasi. Di versi Windows yang lama ini disebut dengan sistem tray. Dan sekali lagi ini icon di sini bisa disesuaikan.
Saya pengen punya icon dengan cepat menampilkan informasi volume. Maka di sini kita bisa lihat icon. Jadi saya ingin melihat apakah volume saya mute dan ini koneksi internet dari wifi saya tersambung atau enggak. Dan tentunya kita punya jam dan waktu. Di bagian paling belakang kita bisa lihat logo seperti speech bubble. Ini adalah action center jika saya klik dan akan memberikan kita gambaran umum. Jadi saya bisa lihat dengan mudah chat WhatsApp terakhir yang saya terima. Dan kemudian saya punya tile berbeda-beda. Kita bisa klik on dan klik off untuk aktif dan nonaktifkan. Sekarang action center ini dan semua tilenya bisa disesuaikan untuk digunakan mana yang paling berguna. Sebelum berakhir, kita kembali ke start menu ini sebentar. Ada banyak hal yang perlu dibahas di start menu. Kamu bisa klik icon Windows untuk membuka start menu, atau sebagai alternatif kamu bisa tekan tombol Windows pada keyboard. Kamu bisa lihat bahwa kita punya akses ke opsi power. Kalau kita klik power, ada 3 pilihan, sleep, shutdown, dan restart. Kalau kita mau shutdown, lalu kita punya shortcut ke setting komputer ini. Ada pictures, kalau saya klik akan langsung pergi ke folder pictures dan folder documents. Saya juga mempunyai akses ke profile akun saya di PC ini. Sekarang pindah ke bagian kanan sedikit. Di sini kita akan lihat semua aplikasi serta fasilitas yang ada di PC kamu. Ini semua diurut sesuai abjad, dan aplikasi yang baru saja ditambahkan akan dicantumkan di bagian atas. Recently added. Jadi saya baru menambahkan Try Windows 10, aplikasi Try Windows 10, aplikasi Camo Studio, dan aplikasi OBS Studio. Sekarang kalau kamu mau telusuri daftar ini, kamu bisa lihat di sebelah kanan, digeser ke kiri kanan akan ada scroll bar kecil. Jadi kita bisa lihat semua aplikasi yang ada. Jika ingin membuka salah satu aplikasi ini, kamu cukup memilihnya dari menu dan buka aplikasi tersebut. Ada pemisah huruf. Jadi jika kamu bisa lihat di sini yang bertuliskan C, di mana saat ini kita bisa klik, itu akan membawa kita ke panel berukuran alfabet kecil-kecil ini. Jadi kalau saya ingin lompat, mungkin saya sedang mencari sesuatu yang berhubungan dengan Microsoft, saya klik M, maka akan berada di apps yang berinisial huruf M. Lalu di sebelah kanannya lagi kita punya tile. Jadi ini adalah tile gaya Windows 8 dan Windows 8.1. Kamu bisa menambahkan aplikasi apapun ke dalam tile ini. Dan kamu bisa atur tilenya dalam bentuk grup seperti ini. Juga bisa dirubah namanya. Klik 2 kali, lalu ini bisa dihapus atau diganti. Kalau sudah dihapus, dia akan berubah, kalau nggak diisi menjadi name group aja. Jadi kalau saya ingin buka Excel, saya tinggal klik di sini, kemudian Excel, dan Excel langsung terbuka. Sangat mudah digunakan. Sekarang, seperti yang saya katakan, kita nggak akan berbicara banyak kursus ini di mode tablet, tapi saya ingin tunjukkan kepada kamu jika kamu menggunakan tablet, pada dasarnya Windows 10 bisa diaktifkan dalam mode tablet. Jadi saya akan kembali ke start menu, lalu pilih pengaturan, lalu pilih sistem. Kamu bisa lihat di sini dalam daftar ini salah satunya adalah opsi tablet. Sekarang saya ingin mempertahankan use the appropriate mode for my hardware. Jadi ketika masuk, Windows akan secara otomatis mendeteksi apakah saya menggunakan tablet atau desktop atau laptop. Dan itu akan berganti ke mode tergantung hardware yang digunakan. Sekarang yang terakhir tentang shutdown Windows 10. Kalau kamu mau, kamu cukup tekan tombol power pada perangkat desktop CPU kamu ya, meskipun itu cara yang paling kasar untuk mematikan PC. Saya selalu sarankan kalau mau matikan, pastikan kamu telah menyimpan semua file sepenuhnya dan keluar dari semua apps dengan benar. Jangan dibiarkan semuanya terbuka lalu matikan tombol power. Itu nggak bagus, itu yang disebut dengan hard shutdown. Sekarang opsi shutdown yang benar adalah kamu bisa klik start menu lagi atau logo Windows. Di sisi kiri ada pilihan power, dan ketika kita klik power ada pilihan sleep, shutdown, dan restart. Sleep adalah pilihan yang baik kalau misalkan kamu mau tidur di malam hari tapi banyak aplikasi yang terbuka. Kamu bisa langsung pindahkan ini ke mode sleep yang mana akan menutup semuanya tapi hanya menggunakan daya yang sangat kecil. Maksudnya sleep adalah pilihan yang baik digunakan kalau kamu mau tidur di malam hari. Mungkin masih banyak aplikasi yang terbuka, kamu alihkan ke sleep mode yang mana semua itu tidak akan tertutup,
tapi hanya menggunakan daya yang sangat kecil. Jadi aplikasi nggak ditutup tapi tidur menggunakan listrik yang sangat kecil. Pada pagi harinya yang perlu kamu lakukan untuk masuk kembali adalah cuma menyentuh keyboard lalu masukkan PIN seperti yang kamu lakukan tadi pada saat lock screen, dan begitu itu diaktifkan semua aplikasi akan aktif lagi. Sekarang shutdown seperti apa yang ditulis ini akan men-shutdown semuanya, akan men-shutdown PC-nya, dan restart mungkin salah satu opsi yang sudah sering kamu lakukan pada saat kamu perlu merestart PC pada saat setelah menginstal aplikasi baru. Mungkin aja kamu perlu merestart supaya aplikasi itu berfungsi. Sekarang ada satu opsi lagi yang disebut dengan hibernate, kita akan bahas di modul selanjutnya. Untuk saat ini inilah ikhtisar singkat tentang cara start, cara menavigasi Windows 10. I will see you on the next one.